Awal kuliah ceritanya. Iya. Saya tuh jadi salesman BH. Saya bisa Apakah itu masih tidak kalau masih- yang ikut-ikutan pasti ada bosannya. Kalau hobi, oke, sekarang berhenti. Cuman Ya, balik lagi ke sutradara tadi ya. iya. Apakah tugas pokok sutradara ini hanya mengarahkan dalam produksi film? Itu yang lebih menarik. Apa tuh? Hot Mama bagaimana Pak Angga? Boleh. Silakan. Speak English. I Oh speak iya. English. Berarti Om dulu lumayan lah lancar ya bahasa Inggris ya. Main Siap. 3, 2, 1. Semangat pagi kembali lagi di podcastnya Angga Tukul. Angga Tukul. Siap. Siap bersama Bersama saya Fadlan, Dan host saya- baru dari Angga Tukul kita. Oke. Dan saya Hudya. Kami dari Upin dan Ipin. Dan di sebelah saya ada Asep. Om Asep Asep ya. yang Warga. sudah Halo. Om Asep, sehat? Halo. Oke, ini Om Asep. pertama kali kita bertemu ya dengan Om Asep ya. Iya. Sangat Om menarik Asep sekali. itu udah sering muncul ya di YouTube-nya Pak Angga. Ya. Nah, sekarang kita ini mau ngobrolin masalah topiknya itu masalah hobi ya. Hobi ya Lan ya? Hobi. Karena menarik sekali nih. Karena membahas menarik hobi ya. dan Om Asep juga punya pengalaman tentang Ya, hobi. soalnya hobi dari setiap orang tuh beda-beda Iya. ya Lan ya. Oke, siap. Dari hobi lu, apa hobi lu? Kalau dari hobi saya sendiri sih banyak sebetulnya Lan. Pak, banyak gitu kan. Dimulai dari games, saya suka main games, kayak main PUBG, Iya. main PES dan segala macam. Kalau dari segi seninya, saya suka fotografi, desain grafis, gambar-gambar iseng gitu saya suka gitu. Kalau dari sportnya saya suka volley gitu. Karena kalau futsal, sepak bola dan lainnya agak kurang sebetulnya. Cuma kalau di volley agak Jago mending ya? lah gitu lah. Coba Anda jelaskan sedikit karena desain grafis itu apa? Ayo. Oh iya. Dan iya, bedanya siap, dengan siap. desain gratis itu apa? Saya ingin tahu menurut Anda desain grafis itu apa? Desain grafis dan desain grafis. Gratis. Ya, ya. Gratis ya. Gratis. Jadi Apa? kalau desain grafis itu, Hmm. kalau di kampus saya tuh salah satu konsentrasi dari penjurusan DKV gitu Om. Kebetulan saya juga penjurusannya DKV di salah satu universitas swasta di Bandung. Dan yang saya ketahui itu desain grafis itu lebih ke ilmu tentang grafis tentunya, yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang harus, yang baiknya seperti apa sih gitu loh, yang semua orang tuh tidak membingungkan ketika melihat informasi seperti contohnya poster atau informasi-informasi yang sering dilihat di baliho, di browser dan lain sebagainya. Dan desain grafis itu sebetulnya tidak menjelaskan itu aja gitu loh, justru lebih luas lagi. Contohnya kayak bagaimana cara membuat logo yang baik dan benar. Nah, gitu. gimana tuh membuat logo yang baik dan benar menurut Anda bagaimana? Waduh, ini semakin dalam. Enggak apa menurut Anda ya. Pembahasannya semakin dalam ya, kayak gitu. Ini sebetulnya yang saya ketahui saya ya, karena santai bro. iya, karena saya di DKV ini penjurusannya multimedia gitu loh. Oh iya. Adapun suruh menjelaskan desain grafis, mungkin yang saya tahu aja ya. Nah, kalau dari logo, dari logo yang saya ketahui itu cara pembuatannya yang bagus itu menggunakan golden ratio. Jadi golden ratio itu ada beberapa lingkaran. Kalau di Corel Draw itu tuh kayak suruh membuat lingkaran 7 Iya, iya. lingkaran yang berbeda ukurannya. Nah, itu kayak ditimpa-timpa gitu Om, sampai membentuk pola logo yang kita inginkan. Sepertinya. Gitu. Kenapa harus pakai golden ratio? Agar lebih presisi, agar lebih luas aja gitu dilihatnya. Karena kan kalau kita pakai pen tool, itu salah satu tools yang ada di AI, Corel Draw dan lain sebagainya. Kadang suka mencong gitu loh, kayak suka nggak lurus. Cuman kalau misal kita pakai golden ratio itu lebih enak aja gitu. Ininya ngebentuk polanya kayak gitu. Sebetulnya tidak hanya golden ratio aja, ada juga beberapa metode-metode yang bisa dilakukan gitu. Cuman itu hal yang saya ketahui. Ada kata-kata yang sih itu yang misalnya sekarang kita misalnya lagi membuat spanduk mengenai Iya. COVID. Nah. Apa saran Anda kata-kata yang sederhana tapi kena gitu? Misalnya kata-kata Agar si poster itu bagus gitu. iya kata saya apa? Iya,
perbanyak nyari ini sih, nyari referensi gitu. Anda gimana menanggapi pernyataan beliau ini? Menurut saya setuju aja sih. Saya juga sebenarnya ada kesan untuk hobi desain grafis. Hobi saya juga banyak sebenarnya malah. Apa Anda bisa melukis? Bisa. Pernah disuruh melukis apa aja? Hapus. Saya justru sekarang sukanya kayak street art gitu. Kalau di kampus juga sering disuruh gitu sebetulnya. Cuman ya kendalanya rasa malas dan lain sebagainya. Cuman yang dalam berkarya saya kayak ada kemampuan sendiri baru saya bisa ngelukis gitu. Cuman kalau dipaksa buat ngelukis gini-gini, lu bikin ini, nah saya agak mood gitu. Agak feel untuk melukisnya kurang gitu. Cuman kalau iseng-iseng bebas. iya. Kayak Pernah gitu. melukis apa aja? Melukis muka pas pelajaran matkul, salah satu matkul suka sering juga bikin Saya kayak gitu. paling senang kalau melukis tembok. Tembok? Putih, iya. Iya. Polosnya gak usah. Polos aja itu dia cuma kotak. Iya udah selesai. Itu mah Sebenarnya ngecat. tembok putih juga walaupun nggak bisa digambar udah gitu. Iya. Udah gitu, tembok putih polos. Menarik untuk mendengarkan. Cuman kalau ngecat polos itu apakah bisa disebut lukisan? Bisa. Kenapa? Menurut versi saya lukisan putih. Seperti gini, Anda Iya. bisa masak air putih, Aduh iya. masak telur, udah. Silakan Anda menanggapi gimana? Bahkan saya tahu itu ada lukisan dari luar negeri itu cuma bentuknya pisang doang, tapi dianggap oleh ahli pelukis itu bagus itu. Itu gimana tuh? Ya mungkin orang itu orsinil idenya, bukan meniru. Iya, iya, iya. Oh iya. Dan yang benar-benar pisang tapi ditonjolkan fokusnya bukan daun, bukan hutan, ini real pisang begini. Ide yang orsinil itu yang mahal. Itu yang mahal ya. Jadi Itu yang mahal. tidak ada unsur plagiat. Iya, terus presisinya tuh masuk akal begitu, set gini-gini, wah cocok. Oh, iya. Kira-kira begitu. Ada ini. Untuk hobi Om Asep nih. Nah, Kan hobi kita Om lagi Asep ngomongin gimana? hobi nih. Iya. Topik kita adalah hobi. Hobinya di bidang apa? Nah, hobi saya kan ada yang nyebut hobi saya kekanak-kanakan, tapi kalau orang yang ngerti nggak gitu. Saya hobi mainan anak-anak. Wah ini barang ini umurnya 40 tahun lebih, itu bisa ikut dipamerkan di Jakarta. Ada pameran dibawa. Nah, contoh gitu. Oke. Ya, Mungkin contohnya hobinya apa gitu. hobi yang sekarang Tadi kan- lagi dijalani. Iya. Hobi yang saya dijalani. Yang sering dilakukan sekarang nih. Oh, hobi saya tuh sekarang mengembangkan usaha, bahkan Wih. mengembangkan duit. Itu tuh tiap hari saya mikirnya itu aja contoh. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Memotivasi orang-orang selama Anda masih punya napas, selama Iya, iya, organ iya. tubuh Anda bisa bergerak, kesempatan untuk maju itu ada. Prinsip ya. Mantap ya. Jangan bilang toko kami sepi yang gede itu. Anda masih diberi hidup, organ tubuh Anda masih jalan, artinya Anda punya peluang jadi apa? Selagi bisa berarti kan. Selagi bisa. Tapi kalau kita bicara itu hobi yang real hobi, Iya. saya terus terang aja. Saya hobi memotret tapi sekarang udah bertindak sebagai sutradara. Oke. Sutradara di bidang apa nih? Fotografi. Fotografi ya. Fotografi. Nah, itu fotografer saya arahkan, tapi biasanya teman saya jadi fotografi. Kakak Asep nih kalau nyuruh yang susah-susah aja. Iya. Kalau sutradara ke bidang perfilman Om Asep pernah? Ke persinetron pernah. Jadi Sinetron gini, ya? Oke. persinetronan. Tapi Anda jangan tiru-tiru, ntar artis yang cakep ngelendotin kamu gimana? Salah. Iya. Oke. Saya lihat orang itu punya bakat apa enggak. Nah, kalau orang itu kelihatan punya potensi, bakat bisa. Orang ini punya potensi, punya kemauan, itu bisa diarahkan. Semua perempuan asal mau, dia senam aerobik pasti bisa bagus. Dia bisa jadi, kalau bisa ikut pertandingan. Asal dia punya kemampuan. Manusia tuh punya bakat bawah sadar. Contoh begitu. Saya pernah di sinetron ya alhamdulillah. Tapi terkadang bakat itu kan selalu didalemin tapi nggak mau dikeluarin itu gimana tuh? Gimana bakat itu? Bakat itu kan banyak orang yang punya bakat tapi nggak mau ditonjolin itu. Jadi kemampuan kita sebagai pencari bakat atau lebih tepatnya mungkin teenager menggali potensi seseorang. Tetangga yang diwawancarai saya rayuan gombal, insya Allah mau kok kesini. Pinter melihat potensi orang, menjelaskan dengan itikat baik. Saya begini. Oke, cuman Ya, balik lagi ke sutradara tadi ya. ya. Apakah tugas pokok sutradara ini hanya mengarahkan
dalam produksi film, tugas pokoknya ya, Iya. berbicara tentang tugas pokoknya itu. Apakah hanya seperti itu aja gitu loh? Hasil akhirnya foto ya yang saya Iya. sering ituin. Orang menilai ini karya Asep, taunya karya Asep bagus, itu aja. Itu disesuaikan dong orangnya, kulitnya apa, bajunya apa, temboknya itu sehingga pas bagus sekali, Sesuai ya. sesuai. Si artis tersebut sedang difoto atau main sinetron harus dalam kondisi bergembira, itu akan kelihatan air mukanya kok. Foto yang bagus si wanita dalam kondisi berbahagia, dia akan kelihatan lebih cantik di foto itu. Oh iya, iya. Itu menurut Om ya, versi foto hasil foto yang bagus itu Hasil harus seperti itu foto-foto ya. itu seperti itu. Ya. Hobi ya itu. Ya? Hobi. Nah, ada lagi satu pertanyaan dari So, gue so, tadi gitu. so, silakan. Ketika hobi itu dilaksanakan secara terus-menerus dan menjadi bosan, kan terkadang manusia juga ada bosan. Iya. Apakah itu masih Tidak, kalau masih yang ikut-ikutan pasti ada bosannya. Kalau hobi, oke, sekarang berhenti. 2 tahun yang lalu, sekarang saya lakuin lagi dengan penuh semangat. berarti si hobi itu dilakukan dengan tidak adanya kebosanan ya? Kan Tidak. terkadang kan kita melakukan hobi berkali-kali terus bosan gitu. Apakah itu masih bisa disebut hobi Tidak gitu? be kan? yourself. Kalau Wow. be yourself, hobi itu biarin Be yourself ya, jadilah diri Anda Siap. sendiri. Iya dong. Dulu saya nggak ngurus artis sinetron, terus foto. Sekarang saya tahu kok begini caranya. Biar orang lain ngikutin hobi kita, jangan kita ngikutin hobi orang. Iya. Berjalan dengan sendirinya aja Mungkin gitu. Anda kan, kalau lihat hasil fotografi saya kayak ikut-ikutan, gue juga bisa dong jadi fotografer. Nah, itu yang saya harapkan. Anda bisa berbuat lebih baik dari saya. Makin muda, makin pintar. Terakhir foto tahun berapa? Om? Perasaan seminggu lalu sudah saya foto Foto di mana tuh? di Rangkas. Rangkas, foto apa tuh? Mohon maaf karena saya dulu ceritanya ya waktu awal kuliah ceritanya. Iya. Saya tuh jadi salesman BH. Saya bisa accounting, bisa pembukuan. Kamu pulang ke sana ya? Lu sekalian tawarin toko di Tomang Plaza. Ya udah, saya tawarin. Kenapa Karena harus BH? BH-nya yang bermerek kah apa? Triumph mereknya. Jadi kan Oh, iya. saya bagian accountingnya. Oke, saya ngerti accounting gini-gini saya bikin. Saya mau pulang, saya ditawarin jadi begituan. Jadi itu kan orang bule, kenapa nggak orang Indonesia yang gua foto? Oh, iya. Yang adanya kerjaan, katakan di pabrik Triumph. Jadi saya kerja, oke deh boleh saya kerja di situ. Terus kalian kan nih bawain barang. Ya udah. Kan orang bule, orang Iya. Indonesia begitu. Saya paling suka kalau motor orang dia berpakaian warna kesukaan saya jambon. Jambon. Jambon saya seneng warna pink jambon. Cewek itu urukan jambon, wah gue seneng banget. Waduh. Ngeri ya. Kenapa? Ngeri kenapa? Ya enggak maksudnya. Pengalamannya bagus. Tidak akan bosan bila yang kita lakukan tuh mengambil foto tapi yang eksklusif. Maaf nih, foto orang banyak, tapi misalnya foto ibu hamil cantik, hasil akhirnya bagus, itu susah setengah mati, silahkan. Contoh, mobil-mobilan Hot Wheel banyak, Hot Wheel yang nggak ada setirnya, itu kan susah. Susah ya. Susahnya bukan itu yang membuat orang berpikir. Cuman kalau menurut Om nih ya, si fotografi itu apakah harus menggunakan kamera yang bagus untuk menciptakan foto yang bagus juga gitu? Iya. Tidak mesti. Udah mesti Tidak ya. mesti, Tidak ya. mesti. Karena gini Om, terkadang zaman sekarang juga, wah gua nggak bisa jadi fotografer karena kamera gua gini-gini Kurang gini gitu. kebutuhan, iya. Iya. Nah itu gimana tuh Nah, pendapat itu Om? orang yang harus pakai kamera mahal tuh orang yang cuma ikut-ikutan, pengen Oh, iya. Asal cahaya matahari terang jam 9 pagi sampai jam 11 itu bagus sekali Anda di luar. Tentu kamera standar yang mungkin harganya 5 juta, kamera saya bisa pinjam punya pers. Kalau kamera yang zaman dulu tuh bisa nggak dengan HP itu tuh. Oh itu HP itu paling segede foto 3-4R, matanya segede mata ikan. Oh, yang kecil ya? Kecil, terlalu kecil. Tapi Om pernah nggak foto pakai kamera analog kayak gitu-gitu? Oh zaman dulu nggak ada kamera digital mas. Oh, berarti otomatis Jadi pakai kameranya- kamera klise yang Iya, dicuci betul. gitu kan? Hanya ada begitu waktu itu. Pakai roll film. Pakai roll film. Dan sekarang tuh yang saya lihat tuh jadi trendy loh foto kayak gitu di kalangan anak remaja gitu ya. Yang saya lihat ya. Kamera seperti begitu disebutnya apa coba menurut Anda bahasa? Yang kalau menurut saya yang kamera analog itu, Bahasa Jepangnya apa? wah kurang tahu tuh. Bahasa Jepangnya gampang, Akimoto.
Akimoto. Iya. Kenapa tuh? Ya aki-aki motret. Oh. Akimoto, kenapa Iya, iya. kamera zaman dulu tuh aki-moto, aki-aki motret. Aki-aki banget. Tapi kan pada zaman dulu bukan aki-aki motonya. Iya. Kameranya sudah aki-aki sekarang. Oh, iya, iya. Kan ada analog, ada kamera apa sih? Aduh, Ini mirrorless. bukan yang satunya. Kalau analog kan yang kayak Nikon yang diatur-atur dulu tuh. Kalau kamera ada yang lebih di bawahnya itu langsung foto langsung jadi gitu. Apa sih namanya? Otomatis ya? Paket otomatis. Ini apa? Fuji yang Fujifilm itu ya? Iya ya. Kayak pocket. pocket Iya ya. kamera. Iya, pocket, not toket. Oh ya, pocket. Nah, Kalau toket kan yang nempel di Iya, tembok. toke. Nah. Ini saya Top. cerita foto. Foto yang bagus itu modelnya fotogenik, apa? Muka dia dengan hasil foto bagusan muka dia selalu cerah. Cerah ya. Cerah. Dipakai musik yang dia senang, yang buat fotografernya senang. Kan Yang foto, Mana? bukan film. Iya. Pakai musik. Musik itu dia ngedenger, kita juga senang. Oh. Jadi dia bergerak-gerak bebas. Untuk feel ya. Feel. Dan kalau bisa wanita yang saya foto, penyanyinya yang suaranya keren gitu. Siapa tuh kayaknya contohnya? Masa, yang misalnya penyanyinya Bruri itu suaranya keren misalnya aja. Oh iya iya. Misal. iya. Tidak mungkin saya motret wanita suaranya Vina Panduwinata atau siapa atau Rosa, itu nggak mungkin. Foto tukang bakso mungkin juga kan? Gimana? Tukang bakso. Saya pernah jual apa motret orang dagang ketan bintul mau bulan puasa mau lebaran. Itu iseng-isengannya apa gimana Om? Ada Untuk permintaan, mempromosikan kah? ada permintaan dari koran tertentu, Oh. mau bikin foto situasi bulan puasa. Wah, yang kepilih yang itu. Yang difoto sama Om tuh konsepnya apa? Hanya sekedar berdagang apa gimana? Atau ada hal-hal unik di situ? Situasi bulan puasa di Serang. Oh. Yang ditonjolkan di bulan puasa di Serang yang eksklusif. Nah itu ketan bintul. Jadi Makanan konsepnya khas ya? seperti itu ya yang Iya. dibawakan. Ya, hal seperti itu. Jadi kalau orang misalnya contoh turis, wisatawan dari Jakarta ke Labuan, yang dicari serba ikan. Restoran Padang, warteg nggak bakal dicari banyak di Jakarta. Oke, siap. Itu yang awalnya Om bisa ditawarkan sama apa sampai tadi? Yang koran-koran itu? Saya kan dulunya wartawan. Oh iya ya Si wartawan. Boni itu katakan teman saya belum bisa motret, coba motret gini, gua bayar sekian gitu. Berarti ada brief ya? Ya, jadi gini, Anda harus berani menghadapi tantangan, ibarat tentara berani menghadapi peluru. Saya bisa kamu motret artis, tapi potretnya yang bagus yang sedikit seksual. Loh, kenapa tidak? Saya buktiin seminggu nih foto beginian. Wah, kalah. Coba gua mau ketemu orangnya, gua wawancari langsung. Bener nggak di foto sama lagi? Harus berani menghadapi tantangan. Iya iya. Siap. Ya, gantian Anda yang banyak bicara lah, gantian. Ayo dong, kenapa? Mungkin Kenapa Anda menanya gitu? Apa Anda minat jadi fotografer? Ya, harus bisa. saya Semoga lah. ini orangnya nggak bisa ngobrol sebenarnya sama saya. Bisanya apa? Ringken. Maksudnya Ringken aqua. ngobrol tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyeleneh gitu. Jadi saya melebihi mendengarkan. Jadi saya tuh jarang. Anda harus jadi orang gaul yang tidak boleh menggaul. Kalau saya gaul, saya Kalau gaul kalau juga menggauli ya. contohnya kayak gimana? Iya. Menggauli itu pergaulan bebas lah. Oh iya. Kalau orang gaul banyak temen begitu. Pom-pom ya. Apa definisi pom? Ya begitulah Om. Intinya. Nih Om, ngomongin hobi lagi nih. Yang saya tahu, saya kan nonton di YouTube-nya Om apa? Pangga nih. Iya. Om itu kan ngoleksi Hot Wheels. Iya. Nah, Hot Wheels itu katakan apa kata Om kan mainan dari luar, dari Amerika kan? Iya, buatan Amerika. Buatan Amerika. Iya. Tapi yang saya lihat made in Malaysia loh. Pernah. Boleh ngobrol gitu. Otong. Nah itu cabang apa gimana? Jadi itu perusahaan tersebut namanya Mattel Incorporated, Sorry. perusahaan Amerika. Mattel perusahaan Amerika, pemilik mereknya. Jadi kerjainnya sekarang saya lihat tadi malam di internet tuh dikerjain di Indonesia di Bekasi. Oh. Jadi nggak apa-apa yang ngerjain orang Indonesia. Buatan misalnya Koh Anu Kuala Lumpur Malaysia for Mattel USA boleh begitu. dari
Pekalongan. Iya. Kalau di Indonesia dari Pekalongan. Pekalongan. Karena martel itu dari ikan lele. Makanya kalau dipegang suka ngawur. Matil apa bedanya Pak Matil dan Matil Pak? Coba, Pak. Matil, Pak, matil. Matil kan buat itu paku. Kena salah Matil Pak. Martil. Matil. Martil buat paku. Salah. Silakan. Lanjut. Lagi, aduh, udah lupa tadi ngomongin. Karena Matil, tapi apa soal Matil Pak? Mati. Hot Wheel. Oh, Wheels. Aduh, tadi lupa nih ngeblank ngomong apa tadi. Buatan Amerika kan? Buatan Amerika di sana itu berarti khusus Hot Wheels berarti. Apa gimana? Di mana? Maksudnya pabriknya ada di Amerika kah? Pabriknya di antaranya yang saya tahu ada di Malaysia, di Cina, di Bangkok, di Thailand. Tapi induknya dari Amerika. Pemilik mereknya adalah Mattel. Mattel. Iya. Oke. Ada lagi? Kenapa harus Hot Wheels Iya. namanya? Kenapa nggak Cold Wheels gitu? Kan ada lagi Hot Wheel itu punya saudara Road Wheel. Hot Wheel. iya. Road Wheel itu merek mungkin udah perhitungan hoki mereka bagaimana gitu. Oh iya, makanya Hot Wheels namanya. Wheels. Mungkin ada obrolan liar dari mereka berdua juga gitu ya, sehingga terbentuknya Hot Wheels gitu kan. Ya, saya kira memang kalau menurut hemat saya tuh di samping Hot Wheel yang kita bahas ada lagi topik yang lebih menarik. Apa tuh? Hot Mama bagaimana Pak Angga? Kenapa nih? Jadi kalau Hot Wheel bosen berarti terusan topik ya Hot Mama. Penampilan. Mama. Fotografer ini kan perlu juga kayaknya moto-moto mama-mama hot. Macan, Mama cantik. Macan Mahmud ya, Mama muda. Tapi kalau tidak cantik tidak laku untuk dimasuk. Ya apalagi sok ceritanya Macan yang siap terkam. mencari itu ya Apa tuh? namanya ternak teri. Bukan Pak Berondong. Nyari suami yang pintar ternak teri, Kenapa tuh? Kalau siap antar anak dan antar istri. Waduh. Kelas, oh enggak. Ini yang bahaya nih Subrek. macannya suka berondong Pak. Nah, Tahu berondong artinya apa? Berondong, iya, yang Anak muda. suka Anak muda-muda. muda pintar Anak muda. sekali korban barangkali. Saya curigai. Enggak dong. Tapi macan itu tidak menyukai kakek-kakek seperti saya, jelas. Jelas. Tapi ada loh yang ada. suka banyak. Kalau berduit pasti macan tuh dateng. Gitu om. Betul nggak? Enggak, itu baterai itu. Matre ya. Baterai. Ada lagi kan? Iya, katanya bau kita yang ditanya. Iya. Kata Mas. Maksudnya tuh apa? Komentarnya apa? Pengalaman Anda sejauh ini sampai sejauh apa, Mas? Pengalaman apa nih? Pengalaman yang Anda lakukan kerja atau apa sejauh apa pengalaman? Dari saya dulu. Silakan. Pengalaman saya kalau ke kerjaan belum sih om, cuman kalau di organisasi sih sebetulnya di kampus. Di situ aja sih sebenarnya main-mainnya. Organisasi bikin-bikin karya iseng-iseng kayak gitu aja. Apa karyanya? Ya karya kayak video ya lukisan tadi di tembok kayak gitu aja sih sebetulnya kalau sekarang. Bukan golongan karya, golongan kaya. Aduh politik lagi kan golongan karya. Tapi tidak mempolitisir pilihan nomor sekian. Kan saya tadi sebut golongan kaya. Enggak ke situ. Paling cuman di organisasi aja. Organisasi Ya, apa? himpunan kayak BEM, Prodi. Kalau sekarang nih di Prodi, di himpunan jurusan gitu. Ini pengalaman saya waktu saya kuliah. Cobalah Anda ikutnya di Bandung. Kalau saya di Jakarta, alhamdulillah saya bisa masuk Jakarta Elite Society. Apa tuh? Masyarakat elit Jakarta, bukan Jakarta Rich Society. Wih. Kudu naik Jaguar orang tadinya. Enak. Kenapa saya masuk Jakarta Elite Society? Saya bisa menjual ide, gagasan, dan bahkan benang dahar gratis. Lumayan ya? Iya lumayan. Lumayan. Ke Padang 2 porsi. Iya. Bisa menjual ide, paper dan sebagainya. Perut kenyang, uang selamat gitu kan. Beteng sebeh, duit teh. Tah, eta Eta gitu. Aduh, nggak ngerti, maaf nih Sunda. Tahu kan eta bahasa Eta. saya sopankan. Beteng sebeta Udah nggak kenyang. bisa ngerti saya. Perut Saya ini kenyang. bukan orang Sunda Pak Mas saya, tapi saya orang Jawa. Kalau Jawa saya bisa ngerti lah. Gitu. Terus lanjut om gimana om? Setelah pengalaman dari situ kemana lagi? Pengalaman. Kalau saya pengalaman ya kerja, saya nggak hobi kerja, pengalaman dagang iya.
Dagang apa tuh? Dagang percetakan. Jadi Anda jangan sungkan-sungkan dari bawah. Dan berarti itu juga salah satu hobi juga kan dagang kan tadi? Oh, hobi banget. Hobi saya, banget ya? Saya mulai dari membersihkan mesin percetakan, membersihkan alat-alat sablon. Iya, Jangan merasa saya ini lakukan. Karena itu bidang kamu. Malah percetakan yang pernah saya pakai magang, kemudian hari bangkrut, akhirnya ke saya semua. Oh, gitu. Apapun Anda lakukan, jadi cleaning service perumahan, nggak apa-apa. Mungkin besok Anda lebih gede dari Ciputra, bos perumahan. Yang penting berkah ya, apapun yang kita Barokah. lakukan ya. Penting Barokah. halal ya. Halal. Halal. Sedikit nggak apa-apa. Oke, siap. Ada lagi ya? Mungkin dari hobi tadi Om tuh fotografi. Nah, kalau dari sport ya dari olahraga, sport kan. olahraga. Ya saya olahraganya hobinya renang. Oh, renang ya. Urpa, urusan polo air dan renang. Bukan, itu salah, urusan paha itu. Kenapa? Kalau urusan paha mah beda lagi, liar itu. Ini saya sukanya olahraga. Iya. Simpel kena air kan basah dingin. Oh, iya. Apakah Om Asep ini pernah ikut olimpiade atau apa? Lomba ya. Lomba lah ya, ikut lomba renang. Iya. Pernah nggak itu? Oh, ikut lomba nggak pernah, cuman waktu kuliah pernah saya ikut lomba, saya lulusnya paling duluan. Membuktikan senior saya itu salah. Salahnya Kenapa kenapa tuh? Jadi kalau yang nilainya jelek ikut kursus tambahan, kuliah tambahan, mentorisasi, salah, itu salah semua, 100% salah. Dan saya waktu saya lulus kuliah, waktunya cepat, senior saya udah lulus duluan. Iya. Jadi gampang untuk cepet lulus tuh ketemu rektor, sehari cium tangan 7 kali, di samping kuliahnya serius. Gitu. Tapi aman kan antara renang dengan kuliah itu, maksudnya nggak amburadul gitu Oh saya. tidak, saya sedih melatih anak-anak SMEA kemudian di Jakarta. Iya. Oh, Mau SMEA, ujian, SMEA. kenapa? Mereka ngasih sekedar uang rokok untuk saya. Berarti udah duit ayah, kuliah aman gitu kan? Kira-kira itu warteg teh mah gampang. Lumayan baik itu. Karena waktu saya kuliah tahun tadi, bapak saya sudah pensiun. Waduh. Nah, mau nanya hobi lagi nih. Hmm. Motor Om Asep kan itu knalpotnya itu seperti Iya, motor iya. racing ya. Mm-mm. Itu apakah hobi juga tuh? Iya. Hobi ya? Hobi. Hmm. Saya ya senang mobil bannya diceperi. Motor kan lihat peleknya digituin, Kecilin ya. dikecilin. Knalpotnya terutama karena saya mendapatkan sesuatu gratis. Saya jualan on-rail tinggal nyomotnya knalpotnya pasang di orang. Itu aja sih. Bosan bulan depan pelek simpen lagi. Tapi nggak dibalapin kan? Enggak. Itu kalau pakai balap kira-kira menang nggak tuh? Alhamdulillah. Nah. Saya tuh sering di kecepatan diturunkan tuh cepat sekali. Iya. Wah. Itu sengaja kan peleknya racing di style gimana. Alhamdulillah. Butut tapi isinya mah baru ya. Mantep. Nah, itu masuk hobi juga lah. Salah Hobi, satunya ya, hobi sekali. mengutak-atik motor lah saya kan. Ngotak-ngatir motor jelek tapi di tanjakan pernah saya ngadu sama truk ngerasain motor Kalah ya. Yang penting bukan bekas tapi tidak baru ya. tidak. Sama aja dong. Aduh, permainan kata yang sangat ciamik sekali itu. Walaupun mungkin ada yang nyebut itu ordernya made in Spanyol. Oh, iya, Medan Spanyol? Iya, Apa bukan. rapot? Separuh nyolong gitu. Saya ambil di depannya di baru saya. Separuh nyolong lah. Separuh nyolong lah. Nyolong langsung gitu ya di parkiran pukul gitu kan. Kira-kira semacam itu. Keren ya. Kenapa nggak nyolong motornya aja sekalian ya? Iya. Masa wartawan kriminal ditangkap gara-gara nyolong. Nanti masuk ke orang sendiri lagi. Tapi kan lebih mengerikan nyolong knalpot gitu. So wartawan menyolong knalpot. Saya enggak Pak, itu jadi Di sudah parkiran gitu. sudah yang remang-remang digelapkan. Pencucian knalpot gelap. Jadi ringan kalau topik begini ini ringan Pak. Ringan. Iya, ringan. Itu tidak ada yang kena. Jadi enak aja gitu nih ya. Pendengar pun enak gitu kan. Tidurnya nyenyak, saya juga nggak ada beban, saya tidak menusuk seseorang menurutku. Kecuali kalau saya menyatakan ada orang yang hobinya makanan Spanyol, bukan menu Spain food, bukan makanan Spanyol, itu ada yang nggak ya? Spanyolong ya. Spanyol ada sih Om. Om Asep ajak ngobrol bahasa Inggris dong mereka. Oh iya, katanya Om Asep bisa Iya. bahasa sini. If I ask them in English, ntar Why? our neighbor do not understand what I mean. It's too Waduh. difficult, Pak. Nice. No smoking Why ya. is difficult?
Karena orang-orang sini paling ngomongnya bahasa Jawa. Kur SMS kita, saya plemen sih. Bule itu sih. Saya tanya, bule itu apa sih? Bulepotan paling katakan begitu. Boleh botan lagi kan tuh. Can you tell me lah little? Yes. I little. What is Little. your hobby? My hobby hobby. is Yeah. about sport. Is basketball. Basketball. Yeah. Why do you prefer to play basketball? Nice people. Because I like to playing basketball because that was good for my body. I'm sure that your sport teacher wear shorts. No, Me no. I also like to see your sport teacher. Why? Maksudnya guru nih gue celana daun. Ayah wae itu teh bahasa. Can you tell me? Yes, in yes. English. Yes, no What problem. is your hobby? My What's your hobby. hobby? Many hobby. My hobby many. Money, Pak. Banyak. Many. Yeah. Madi. He have many hobbies. Yes. For example ya, Yeah, for example, rowing, traveling, eating, baso, wah, mantap itu. Jogging. Jogging. Singing in the song, in Coling. Hobinya coling. Coling is better. What is Coling. Coling? trolling. Better. Kata Om Asep juga bisa bahasa Inggris ya ternyata ya. Ya karena tadi itu when I was a little child, Little my child. granny give me food but mixed with garam Salt. Inggris. Salt. Oh, garam Ya, Inggris. English salt. Garam Inggris katanya. British salt. Salt, Ah. British salt. Garam Inggris, jadi kesalahan. Jadi saya langsung belepotan ngomong Inggrisnya. Apalagi my neighbor in Mumbai is orang bulepotan I mean. Enggak, ini maksud dari garam Inggris tuh apa nih? Oh, Iya. jadi Iya. garam Inggris is part of remedial, bagian dari pengobatan. You may buy garam Inggris at drugstore, toko obat. Oh iya. Jadi ada efeknya buat badan. Ada. Sometimes if I go to Jakarta and high-rise building, I forget the Indonesian language. I speak English. Nice. Why? Huh? Why? Kan since I was a little boy, since Boy. I was a little baby, my neighbor is American. I play with anak bule, children of I American see. person. So Gitu. you play when you child, you play with American people. Since I was little child, I speak English. I speak Iya. Berarti Om dulu lumayan lah lancar ya bahasa Inggris ya. My granny is English. Inggris lagi lah. Dan apakah Om punya mantan bule juga dulu karena bisa bahasa Inggris juga kan? Iya. Ya saya tidak sampai SMA di Mumbai, cuma saya di kampung tuh SMA 1 Serang. Oh. Neng kono kita bisa bahasa Jawa kabeh. Kami warga Jawa, wah. Ngomong Jawa ya. Sunda oke bisa, Sunda oke bisa. Bisa orang Pandeglang. Oh, orang Pandeglang. Saya juga orang Pandeglang soalnya. Gitu. Di mana Pandeglang? Di Menes. Aduh, menes kadu cukang. Aduh, Kadu cukang si Bandung tuh. Atau itu belok kiri kan dia kan. Karena bulena leungit kan nyawan kartun. Kayak jelema ngakuna pengusaha gede turun tipes bawa apa Pak? Atau pan kieu Om di Serang Kasing mana kan tinggal turun doang belok ke kanan ke kiri ke Cukang kan. Kan di bere balok. Balok tuh kue khas Menes. Yes. Gak ngerti. Jadi balok itu makanan khas ya. Khas Menes. Khas Menes tuh Maka enak. bayi Menes tuh orok Menes tuh dahar balok Pak. Orang Menes tuh makannya balok aja kue. Bukan balok ini ya, kayu ya. Balok kayu ya. Again. Ada kesamaan nggak tuh balok Menes sama balok kayu? Ada Pak. Apa tuh? Warnanya pada bayi coklat kayak Coklat. Iya, coklat bang coklat sih Disebutnya warnanya. balok, kotak bentuknya. Bedainnya apa kok? Bedainnya. Ya seperti cewek Menes, manis-manis. Gitu. Waduh. Eta pisan bro, kudu ka Menes. Siga orang ya, man kasep itu asik. Vlog. Jadi silahkan Anda ke Menes sore-sore jam 5-an. Memang bener istilah Menes itu singkatan di woman nice, cewek yang cakep. Ini bukan karena kampung ibu halaman. Men nice ya. Bukan karena kampung halaman. Saya lagi itu bener itu Pak. Enggak. Saya objektif. Kan ada istilah kicep Menes. Nah, kicep Ya kan, ada orang kicep dicepres Menes. jangan macem-macem. Yes. Edanan. Iya kan. Itu teh suatu ramuan, suatu apa sih namanya kalau di sana tuh? Gini tuh. Ya maksudnya supaya daya pikat. Iya, daya pikat. Kulitnya mulus-mulus. Wah. Mirip bule ya. Nice ya. Iya, oh nice memang.
Emang om ada dari sana juga saudara apa gimana? Ibu saya kan orang Oh gitu. berdarah Menes, nenek dari Menes. Pantesan. Tepatnya di Keducukan gitu ya. Kira-kira Itu kan yang belakang Matlu Anwar itu kan. betul sekali. Terakhir ke Menes kapan tuh? Waktu terakhir ke Menes mah, saya tuh bisa tiap minggu ke Menes, ada urusan ke. Deket lah kalau Menes tuh ke rumah saya mah. Makanya waktu ada Pasir Kado Bangkong. Oh, Kubang Kondang, Ya. Kado Bangkong. Duren katak bahasa Inggrisnya. Duren katak. katak. Katak kan Indo tuh. Enggak, Pak Kadu tuh duren. Bangkong, kodok katak. Bangkong kan Sunda. Bahasa Indonesia katak. Ulah kacet tinggal sama kampung. Maaf. Duren katak. Lah dia udah ke Bangkong, maaf nih. Gitu. Oke, balik lagi ke hobi nih. Oh ya. Hobinya apa lagi tuh Om selain tadi bisnis ya kan? Koleksi Hot Wheels. Sutradara apa lagi tuh Om yang Dia punya? memotret wanita yang cantik. Justru sulit itu yang dikerjain. Tidak akan ada bosan yang melihat wanita baik-baik loh Pak. Itu susah. Susah bukan main Pak. Oh. Kan Motret wanita- perempuan itu ya? Iya, Foto model ya kan? Iya, kira-kira begitu. Apalagi kalau misal wanita, ini pengalaman ya, terus terang wanita baik-baik sekolahnya di Semean Negeri Serang. Itu sulit, ada bukti. Semean masih Negeri ada. Serang? Semean Negeri Serang pernah saya foto pakai baju seragam. Tentunya yang cantik kan yang dipoto ya? Oh, tentu yang cantik, Wih. yang sensual. lah. Eh. Kalau itu saya bawa foto itu oleh wartawan ke kepala sekolah, bukan kalau soal duit gampang, itu bisa pingsan pihak tertentu. Waduh. Bisa lah ya. Bisa gitu ya? itu yang sulit, seperti itu harus dilakukan. Oke. Cuman kalau yang kamu lihat ya, pada 2020 ini sebetulnya yang lagi marak nih foto penggayaan yang seperti apa? Apakah foto model atau foto point of interest kayak orang yang dagang kayak gitu? Yang Om lihat sekarang yang lagi marak apa nih? Foto Kira-kira? orang meninggal dunia. Kenapa? Karena orang lagi COVID sampai dikubur. Oh. Kita bicara dengan topik-topik yang terbaru gitu. Orang yang sedih lagi gitu loh, Pak. Sedih karena tokonya sepi sekali, nggak ada penjualan, itu yang menarik untuk difotokan. Jadi momentumnya yang pas itu gitu ya? Ya, Indonesia lagi sekarat. Toko segitu gedenya, penjualan 100-200 ribu. Oh, penjualannya? Penjualan supermarket segitu gede, itu yang perlu dibahas. Itu menyelamatkan negara ini bagaimana? Gimana tuh menyelamatkannya? Menyelamatkannya hanya Allah yang tahu. Waduh. Karena kalau pakai teori ekonomi terlalu berat, Allah yang ngasih. Jadi kan ringan Pak, nggak usah persoalan, tapi ada everything depend on God lah. Apa tuh? Everything depend on God. Kumaha Allah kan, kumaha pangeran lu. Kalau pakai teori kata dosen, teorinya ngerti gua, tapi prakteknya gua juga nggak bisa jadi pengusaha. Oke. Oke, tadi Closingnya pakai bahasa Inggris dong. Oke. wah, anjay. Aduh. Oke, sekarang mungkin udah now Oke, guys, thank you for watching. Gitu kan? Ajakin lagi dong. Bahasa Inggris. Ayo Pak, bahasa Inggris. Right now is suitable time for anjay. close our program. Ya, Selamat malam, hatur nuhun. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, Dan and subscribe. subscribe, ya. Angga Tukul. Yes, Angga Dan Tukul. Nantikan lagi untuk podcastnya Om Asep lagi bareng Betul Om Asep sekali. lagi. Siap? Yes, right ya. Oke. So, this is the last, yes. Dulu langsung golok Ah, set lagi. oh, masih ada lagi. Ini apa? The Last Samurai. End of this episode. Next time we will meet again. You. Eh, Kapan nak deui anjing? Kapan nak deui? Baik deh lah. Ayo deh. Ya, semuanya terima kasih. Mantap. Gokil.